Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Kumpul 4 Smooth. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik. Baik, ketemu lagi ya. Kita hari ini akan belajar coding, yaitu belajar Bootstrap 4. Sebenarnya Bootstrap 5 itu sudah rilis alpha, namun belum stabil ya. Jadi untuk menunggu stabil Bootstrap 5 itu agak lama. Jadi kita akan belajar Bootstrap 4 aja yang sudah betul-betul stabil. Dan kita tentunya belajarnya akan menggunakan Android. Baik, langsung saja ya. Kita belajar Bootstrap 4 menggunakan Android. Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki 3 aplikasi yang akan saya gunakan. Yang pertama Termux, Code, dan Coding Keyboard untuk ngoding kita hari ini. Oke, pertama saya akan membuat sebuah file dulu menggunakan aplikasi Code. Baik, teman-teman bisa buka kodenya. Oke, ini loadingnya keren juga ya, Code cenut-cenut seperti itu. Oke, lalu di sini kita sudah berada di folder my code, dan kita akan coba membuat file baru. Ini apa bisa kita hapus atau tidak ya? Oke, kita hapus saja yang kemarin ini ya. Coba cek. Oke, ini my code itu ada di folder memori telepon ya. Oke, kita buat file baru. Ini kita simpan saja. Simpannya sebelah mana? Oke, menyimpan nih. Menyimpan sebagai ya. Oke, sebentar. Menyimpan sebagai folder di ini. Filenya txt ya. Oke, kita rename aja di sini. Mungkin teman-teman bisa klik lalu ganti nama apa namanya, misalkan index aja ya, HTML. Baik. Oke, ini sudah berubah menjadi format HTML. Sebentar ini. Oke, selanjutnya saya akan membuka browser. Oke, kita angkat di sini biar rapi. Kita akan membuka Bootstrap-nya ya. Teman-teman bisa ke Google, ketik aja get Bootstrap ya. Nih. Jadi Bootstrap itu sebuah framework CSS ya. Jadi ini framework CSS. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah desain website, jadi kita tidak perlu mengoding CSS dari dasar ya, karena Bootstrap sudah menyediakan beberapa komponen apa ya, pokoknya sudah menyiapkan sehingga kita bisa ngoding dengan cepat. Dan sekarang kita akan belajarnya menggunakan Android. Oke, ini websitenya, kita buka aja. Oke, di sini teman-teman harus ada akses internet. Oke, teman-teman bisa ke Get Starter atau langsung ke Documentation di sini. Kita Get Starter ya. Oke, teman-teman bisa baca aja ini introduction-nya atau perkenalannya ya. Get Starter. Nah, teman-teman bisa baca saja sendiri. Oke, kita langsung saja ke Quick Starter. Ini ada CSS dan JavaScript dari Bootstrap-nya. Kita langsung ke Starter Template ya. Nah, ini starter template-nya. Teman-teman bisa copy aja. Jadi ini starter template untuk Bootstrap. Oke, copy ini ke bawah.
agak panjang. Oke, ini kita copy. Kita kembali ke Akoda ya. Kita paste di sini. Oke. Ini sudah berhasil dan coba kita save. Di mana save-nya? Di sini. Oke, jadi sebenarnya di Akoda itu ada menu untuk kerannya, tapi di sini saya akan menggunakan Termux untuk meran file HTML kita. Jadi teman-teman bisa ke home lagi, buka Termuxnya. Oke, jadi pertama saya akan mencoba sebentar. Saya akan mencoba membuat folder memori telepon kita itu berada di sini ya. Jadi ketika kita ls di Termuxnya itu langsung ada memori telepon. Caranya teman-teman gampang saja, tinggal masukkan perintah termux strip setup strip storage ini, lalu enter. Oke, jika sudah selesai, ketika teman-teman ls atau melihat, maka akan ada folder storage, dan ini penyimpanan memori di handphone teman-teman. Oke, kita masuk saja ke dalamnya dengan ceng di directory cd storage. Oke, untuk memori telepon itu berada di dalam folder share di sini ya. Masuk ke dalam share. Oke, kita lihat. Nah, oke, ini foldernya ya, my code yang ada di Akoda tadi. Kita masuk ke my code. Oke, ini ada filenya. Kita jalankan servernya ya dengan PHP min s. Oke, di sini saya akan mencoba dengan IP0 aja ya. 000 jendol. Lalu portnya mungkin 1234 seperti ini. Oke, ini handphonenya udah agak rusak. Oke, teman-teman bisa enter saja. Oke, PHP-nya belum diinstal, perasaan udah ya. Coba kita install dulu PHP-nya, install PHP. Oke, mohon maaf ya. Mungkin saya menguninstall, kayaknya menguninstall Termux-nya. Jadi PHP-nya tidak ada. Baik, kita install dulu sebentar. Kalau menunggu sebentar itu tidak apa-apa ya. Oke, kita yes-kan. Jadi dengan Bootstrap teman-teman akan jauh lebih cepat membuat website dan yang responsif tentunya ya. Nanti kita akan coba membuat sebuah website. Ketika kita sudah belajar mungkin HTML, ini Bootstrap, nanti kita akan belajar PHP-nya ya dengan menggunakan Android. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah website hanya dengan Android. Dan terus ikuti aja channel ini. Oke, kita tunggu aja ya. Ini proses mendownloadnya. Dia rada garatel dulu. Garatel kia can manit udah. Oke, ini sudah hampir selesai, sudah 97%. Ini PHP yang terinstall itu versi 7.3. Kalau gak salah PHP itu sudah versi 7.4 ya. Oke, kita jalankan servernya yang tadi ya. Oke, kita buka browser. Tab di sini, tab baru aja ya. Tadi IP-nya 00 ya, 000. Lalu portnya 1234. Lalu nama filenya index, tidak usah ditulis ya, langsung enter aja. Oke, di sini sudah Bootstrap-nya sudah terinstall. Cukup keren sekali ya. Hello World. Ini pakai sans serif kalau nggak salah. Oke, kita kembali ke code. Jadi di sini
starting template-nya itu menggunakan CDN, jadi online. Jadi teman-teman kalau datanya dimatikan ini teman-teman tidak akan bisa mengakses Bootstrap-nya. Kita coba matikan datanya ya. Nah, ini tulisannya agak berbeda ya. Coba kita refresh Termux-nya. Tekan tombol CTRL-C ya untuk memperhatikan. Lalu untuk mengerannya itu sama seperti tadi. Nah, ini tidak berjalan ya. Jadi kalau kita hidupkan data, ini tulisannya itu agak berbeda ya. Nanti kita akan, nah itu agak berbeda ya jenis tulisannya. Jadi bagaimana agar kita bisa mengakses Bootstrap ini secara offline? Jadi filenya itu kita harus download ya. Jadi file CSS Bootstrap-nya ini kita harus download ke memori telepon, dan juga jQuery ini sepertinya belum kita pakai. Yang ini yang Bootstrap ya. Ini kayaknya sudah hampir versi 5 ya. Oke, coba kita hapus yang tidak perlu. Ini agak susah ya menandainya. Oke, seperti itu. Berarti coba kita pengen menghapus. Oke lah, kita hapus aja di sini secara manual, backspace. Agak rapi aja ya. Jadi di sini kita akan belajar Bootstrap saja. Untuk jQuery-nya mungkin nanti. Oke, mungkin ini saya akan skip karena lama menghapusnya. Ini cuma apa ya? Ini cuma komentar dari Bootstrap-nya. Agar lebih rapi aja ini saya hapus. Oke. Oke, sekarang sudah agak lebih rapi. Di sini ada, coba kita akan mendownload file apa CSS Bootstrap-nya. Kita kopinya aja dari online ya. Bentar, kita copy dari sini aja, ribet dari situ. Nah, ini linknya. Kita copy, agak ribet ya ngoding menggunakan Android, tapi tidak apa-apa. Kita copy. Oke. Oke, untuk mendownload filenya itu teman-teman bisa menggunakan Termux ya. Teman-teman bisa buka slide-nya dan new season di sini. Bentar, kita ls dulu. Kita harus ke folder tadi ya. Kita bisa langsung ya. Saya langsung ke my code seperti ini. Lebih cepat. Oke, ini udah berada ya. Di sini saya akan mencoba membuat folder baru agar lebih rapi, misalkan CSS ya. Jadi kita mkdir CSS, lalu folder JS juga kita akan buat. Oke, ini sudah ada 2 folder baru, dan kita akan download file Bootstrap CSS-nya di folder CSS. Kita masuk ke dalam CSS ya.
Oke, ini masih kosong. Dan untuk mendownloadnya teman-teman tinggal gunakan curl ya, lalu pastikan itunya, linknya, nah link yang tadi yang Bootstrap. Lalu teman-teman bisa seperti ini, strip O atau output, nama filenya misalkan ps4.min.css, ps4.min.css. Ini namanya bebas ya, terserah teman-teman, asal ujungnya itu menggunakan .css karena ini filenya CSS. Oke, kita download. Tunggu sebentar. CDN tidak berjalan. Coba kita download lagi, katanya tidak mau terdownload. Oh, mungkin paket internet saya yang habis. Nah, ini kayaknya akan terdownload guys. Kita tunggu aja ya sebentar. Oke, ternyata ini berhasil ya. Ini sudah ada file bs4 min.css yang kita buat tadi. Oke, kita biarkan aja seperti ini. Kita kembali ke kodenya. Jadi di sini kita sudah mempunyai file bootstrapnya, kita tinggal bisa ubah ya. Ini agak susah untuk menandai ini ya. Oh, ternyata harus mungkin tekan shift. Nggak bisa. Ini saya cuma mau menghapus ini. Oh, kelebihan. Guys. Oh. Nah, mau menghapus ke sini. Oke, coba kita backspace. Oke, nah seperti itu ya, ditekan aja. Oke, sekarang kita akan load bootstrapnya dari folder CSS ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada folder CSS harusnya. Nah, ini. Oke. Kita masukkan link seperti ini. Link. Nah, di sini akan ada snippet ya. Teman-teman pilih yang CSS. Oke, di sini filenya itu berada dalam folder CSS. Masukkan CSS. Teman-teman bisa dengan titik garis miring foldernya. Lalu namanya bs4 min CSS. Oke, seperti ini ya CSS-nya. Dan ini namanya kita ganti titel dari websitenya, mungkin belajar BS4 di HP. Oke, ini hello world-nya, dan selanjutnya kita juga akan mendownload JS-nya. Jadi kita tidak akan teman-teman bisa kontrol S untuk menyimpannya. Oke, kita akan download juga file JS-nya, jQuery and Bootstrap bundle slim. Oke, kita download juga lah jQuery-nya biar gak nanti kita langsung bisa pakai. Kita copy linknya ke Termux dan kita arahkan ke folder JS ya. Oke, kita sama seperti tadi pakai curl, paste linknya. Ini ada tanda petiknya, hapus aja. Lalu min o, nama filenya ini untuk jQuery kita tulis saja sama jQuery titik slim ya, ini yang slimnya titik js ya, ini extend format nama filenya harus js ya, titik js. Oke, kita download aja. Sepertinya sudah terdownload. Oke, selanjutnya kita akan mendownload file
JS Bootstrap-nya. Jadi ini JS Bootstrap itu biasanya dalam mungkin toggle hamburger atau yang lainnya untuk animasi-animasi dari Bootstrap-nya. Kita download aja. Ini tujuannya agar teman-teman bisa offline ya. Jadi ketika teman-teman tidak punya akses internet, teman-teman masih bisa menggunakan Bootstrap ini. Oke, kita download aja. Kembali ke Termux. Kita tentu simpan di JS ya. CURL, paste filenya, nama URL-nya, yang ada titik tanda petiknya, lalu spasi min o, nama filenya ini bs aja ya, sama aja, bs4 min js seperti ini. Oke, ini sudah terdownload. Kita kembali lagi ngoding ke aplikasi Akodanya. Oke, sekarang kita bisa hapus ininya. Terlalu panjang ini. Lalu bisa tekan, lalu ini geser yang ininya sedikit demi sedikit. Oke, ini hapus saja sampai sini lah, biar gak ribet. Oke, ini kita coba buat komentar. Oke, kita simpan di sini. Script ya, script snippet. Oke. Harusnya script src, salah guys. Script gak ada apa emetnya. Script src yang bawah ya, yang ini. Oke, kita pertama load jQuery-nya ya. Tadi namanya apa? Saya lupa. Yang jQuery itu jQuery Slim.js. Oke, kita arahkan ke JS, folder JS, lalu jQuery .slim, udah ya, .js, lalu kita load yang Bootstrap-nya juga ya. Kita script yang script src. Oke, arahkan ke JS, lalu bs4 .min .js, sudah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita simpan. Oke, file sudah disimpan ini. Dan kita coba menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Coba kita ke Bootstrap-nya. Jadi teman-teman, untuk komponen dengan Bootstrap ini teman-teman bisa menggunakan komponennya banyak sekali. Misalkan di sini komponen ya. Jika teman-teman tidak tahu namanya, teman-teman tinggal cek saja ini satu-satu, layout, konten, komponen, karena dokumentasinya itu cukup lengkap. Misalkan kita akan cari aja nav ya, atau navbar. Navbar itu yang di atas biasanya ya, seperti ini nih, nav. Coba kita set nav. Oke, di mana ya? Nah, ini navbar, ini panjang. Kita cari yang simple kalau kata WPU ya. Cari yang simple itu ada di bawah di sini nih. Oke, ini lebih simple ya. Oke, kita copy aja yang ini. Copy. Nah, ini sama ya seperti komputer. Coba kita pastekan. Ini hapus aja yang H1-nya. Kita paste di sini. Oke, teman-teman bisa rapihkan mungkin. Ini kelebihan guys, sampai sini, sampai nav.
Oke, sampai nav lalu tab. Oke, agak susah merapikannya ya, tak apa ya. Oke, kita save dan kita coba matikan datanya. Seharusnya ini berjalan karena kita sudah membuat Bootstrap ini modenya offline ya. Oke, kita ke browser. Kita ke mana? Ke sini ya. Oke, kita refresh. Ini refresh. Oke, ternyata kita harus apa? Di sini di termuxnya harus coba kita refresh ya. PHP lagi. Saya belum nemu ya cara menginstal Apache-nya, jadi kalau dengan Apache itu lebih mudah seharusnya. Oke, ini tidak berjalan ya. Ada apa gerangan? Harus pakai data dulu untuk dipancing. Padahal kita sudah ubah ke offline ya. Tapi sebentar. Oke. Coba kita di sini view source. Jadi untuk melihat apa? Source-nya di handphone itu menggunakan view step source. Oke. Oke, ini sudah terinstall. Harusnya bisa offline ya. Oke lah. Kita coba aja. Oke, jadi untuk komponen-komponennya teman-teman bisa cek dokumentasi Bootstrap-nya. Sini baru navbar ya. Mungkin apalagi ya, coba kita tambahkan Jumbotron. Jadi Jumbotron itu tulisan yang besar. Jumbotron misal. Jumbotron. Nah, ini ya Jumbotron, kita coba tambahkan ke aplikasi kita. Copy aja, tambahkan di bawah nav ya, sini paste. Oke, coba kita save dan kita refresh tanpa data ya. Coba kita tanpa data, harusnya berhasil kalau sudah offline begini, tapi ini browsernya tidak mau ya. Coba kita gunakan fitur akodenya ya. Akodenya itu ada fitur run di sini. Run in browser. Coba kita akan menggunakan fitur ini. Oke. Dengan fitur akode ternyata lebih enak ya daripada fitur termux yang ini. Ini harus selalu online. Oke, kita menggunakan fitur akode aja ya. Oke, di sini kita sudah membuat navbar dan Jumbotron. Oke, ternyata sangat mudah sekali. Oke, untuk selanjutnya, selain kita bisa menggunakan komponen Bootstrap, kita juga bisa apa ya namanya itu mengedit dari komponen-komponen ini. Misal di sini button ya, ini buttonnya kan primary-nya itu biru. Kita bisa juga edit ya. Coba kita ke code-nya aja di sini. Kita bisa tambah file baru di CSS. Misalkan tekan tombol ini file baru misal ya. Misal namanya my style.css.
My Style. Oke, kita buka. Ini My Style. Kita tambahkan dulu di sini di bootstrapnya. Coba kita tambahkan di bawah link CSS ya. Mana ini? Oke, kita hapus dan kita arahkan ke CSS My Style CSS ya. Oke, kita simpan dan kita akan coba mengedit ini btn primary ya, kelas btn primary. Jadi coba kita tambah kelas baru btn titik frame, gimana tulisannya, primary seperti ini. Coba kita akan ubah colornya ya, background color, misalkan background color kita akan ubah menjadi misalkan red. Coba kita simpan dan kita buka aja ya di browsernya. Kita pakai Akode aja ya servernya, pakai Termux, ternyata agak aneh. Oke, ini BT-nya sudah kita bisa edit ya. Jadi seperti itu, mengeditnya itu cukup mudah. Teman-teman bisa cari misalkan di sini navbar. Navbarnya tidak suka putih, kita bisa ganti warnanya. Misal di mana ya? Apa nama kelasnya gitu? Ini navbar. Nah, ini navbar like ya. Coba kita ubah navbar like ini warnanya ya. Oke, kita tambahkan kelas aja di sini. Misalkan navbar strip like. Kita ubah background colornya menjadi green misalkan. Ini contoh aja ya. Jadi tidak harus seperti ini, ada yang lain-lain. Oke. Tidak berjalan. Navbar klik. Navbar klik. Navbar klik. Gak usah pakai color, mungkin background ya, background green. Coba kita cek lagi, kita refresh, tidak berubah. Coba kita importkan agar dipaksa ya. Teman-teman bisa pakai tanda important seperti ini. Kita save lagi. Oke, mungkin saya salah mentargetnya. Coba tambahkan di sini navbar, lalu navbar expand. Oh, BG like ya. Ini BG like yang harus diubahnya. Misalkan di sini BG aja. BG, jadi BG ini adalah warnanya ya. Kalau dari Bootstrap itu artinya background. Coba sekarang harusnya berhasil. Kita ke browser, kita refresh. Ternyata offline, atau harus ada internet ya. Mungkin kalau ngoding di Android itu harus ada internet ya, agar browsernya itu bisa berjalan. Nah, berhasil. Sekarang jadi background navbarnya berubah. Jadi seperti itu ya cara mengedit, cara menggunakan Bootstrap di Android. Sangat mudah sekali, dan cukup sekian dulu videonya. Semoga teman-teman suka, dan ketemu lagi di video lainnya. Bye.